dengerin perdebatan ini, kita tuh sering discuss dengan Cici tuh. Nah lama-lama kita sering berargumen, tapi argumennya yang soft lah, nggak terlalu frontal. Lama-lama saya kasih sedikit-sedikit masukan bahwa sebetulnya memang di Islam tuh kayak begini. Walaupun saya jujur sih, saya sih tidak begitu inilah terhadap apa yang dalam Al-Quran itu atau apalah syariat dan beribadah. Tapi saya secara universal saya bisa menerangkan ke dia pertama sih ilmu ketauhidannya, bahwa Tuhanmu apa, tujuan hidupmu apa. Nah itu lambat laun dia mungkin berpikir, nah yang finally dia itu bisa menerima dari perdebatan-perdebatan itu, ternyata dia menemukan titik itu juga sudah beberapa hari itu, baru seminggu 2 minggu. Nah kesini setelah dipikir-pikir, oh iya bener juga ya, kok selama ini saya baru menyadari katanya. Nah habis dari itu dia terucap sama dia, kalau saya mau syahadat sih gimana caranya. Saya tadinya mau datangkan atau mau visit ke ustadz setempat yang di sini di kampung lah kasarnya, ya masih di daerah Jakarta pinggiran gitu. Tapi Cici menolak, jangan ke ustadz yang konvensional, mendingan ke yang ustadz yang udah biasa aja. Nah, terus akhirnya dia searching di Google sendiri, ketemulah salah satu mualaf center. Ya akhirnya mereka type di lewat WA. Alhamdulillah sampai bisa mendeliver dia menjadi mualaf. Dan saya juga yang asalnya saya sholat itu kadang-kadang masih bolong-bolong. Alhamdulillah saya terpacu. Ada di sini, saya jadi semakin terpacu lagi bahwa yang outside of my religion itu dia itu sampai kayak begitu. Alangkah sia-sianya saya kalau saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya juga ini berterima kasih lah, berkat Cici ada di sini, saya sedikit termotivasi. Jadi yang asalnya saya turun naik iman saya, sekarang saya alhamdulillah, apalagi sekarang di bulan suci ini, Cici itu juga mendorong terus saya, ayo kita sholat. Bahkan tarawih pertama pun diajak ke musola yang kecil kampung. Mereka di sini pada heran, kaget, kok saya bawa siapa ini mereka itu. Dan pada akhirnya mereka juga sampai berkaca-kaca gitu, melihat kok ada etnis lain, tiba-tiba ada cindo, terus mereka juga bertanya-tanya tentang ke saya. Akhirnya mereka sekarang pada ya sama Cici udah mengapresiasi, terutama ke saya. Jadi saya sih berterima kasih sekali daripada perdebatan yang sering dengarkan lewat YouTube ataupun TikTok ini, ya Cici itu sampai pada titik yang sampai saat ini. Jadi saya terima sekali lah, terutama anggota API atau yang lain-lain. Mudah-mudahan Cici ini selalu istiqomah. Amin. Dan bisa kita ini yang born to Muslim ini semakin mempertebal keimanan kita, dan kita sampai akhir hayat kita tetap ada di jalannya. Amin. Gitu. Tunggu, ada yang aku agak bingung. Abang kan tahu, Bang Firman tahu kalau Jesselyn ini Kristen. Ya. Abang putarkan di ruang ini perdebatan lintas iman, yang notabene kita tahu lebih banyak membongkar ajaran-ajaran Kristen. Nggak takut dia tersinggung waktu itu? Cici ini alhamdulillah udah open minded. Tapi dulu tetap pas nama isi debat tersinggung. Bukan sih. Jadi Bapak jadi yang pendebat yang versi Islam. Oh, kalian ikut diskusi. Iya. Jadi Bapak ini bela-bela Islam nih. Saya kan di better ya saya bela Kristen lah. Saya sih ngotot aja sih, saya nggak mau tahu ya bener atau salah ya, saya ngotot aja ya. Tapi lama-lama ngotot kan malu ya. Malu tahu habis ngotot lama-lama kan, kita berasa kayak aduh, gue makin ngotot kok makin kelihatan agak-agak turun IQ gue. Ya udahlah, kita mulai mendengar lah ya. Mungkin tidak ada salahnya kita say we defeated, kan nggak ada salahnya kan. Yang penting kita nyerah dulu dibanding ntar dipaksa nyerah kan. Kan dipaksa nyerah dengan kita malu sendiri baru saya mulai dengar. Tapi jujur pas awalnya saya ngotot karena saya mikir bener atau salah saya bela. Piala iman kan? Iya iman dulu aja saya bela. Di titik mana perdebatan Anda dengarkan ini? Di titik mana di situ Anda bisa
kok bisa beralih ke Islam? Di titik mana kira-kira? Di titik lebih ke pembedahan teks ya, pembedahan teks kontradiksinya. Jadi saya tidak bermasalah kalau misalnya kita diserang dari sisi misalnya keimanannya berbeda, tata cara ibadah berbeda. Menurut saya tidak masalah karena itu kan differentiation, it doesn't matter gitu loh. Tapi saat kitab saya sendiri melawan maksudnya ayat depan dan ayat belakang saya melawan kontradiksinya itu tuh udah yang paling kita gini, kalau based on data, based on saya ngerti nih cara untuk ngebedah, cara untuk menghancurkan, menjatuhkan nih. Malu kita. Jadi nggak pernah ditawari nih Bang Firman misalnya lagi debat, nggak gini, lagi debat nih, lagi kalian berdua antara Bang Firman sama Cici misalnya lagi debat sama Jesslyn, nggak ada dibilang ya udah lu debat sama si Juma aja gitu, nggak ada? Nggak ada sih, cuma saya ada keinginan kayak untuk kadang saya malu ngeliat orang yang debat di sini, ya saya aja debat kalau ngelawan saya kan di belakang ya, behind the scene. Dinilai juga lewat handphone lain kan, jadi nggak ada akun saya muncul di situ. Saya mikir kayak udahlah turunin aja lah tuh orang, naikin saya aja. Paling nggak kalau dengan saya kalahnya masih terhormat gitu loh. Paling nggak kalahnya tuh masih dengan terhormat. Saya bakal ngotot tetap, tapi ngotot by the end saya akan tetap kayak membuat sesuatu. Ada cara untuk kita menutupnya dengan baik, tapi tidak pernah dilakukan. Dan ya untuk bagian yang kontradiksi itu at minimumnya, kalau memang kita kontradiksi, kalaupun memang sudah salah nih dan sudah tertulis di situnya, jangan malu gitu loh, jadi bilang kita tetap beriman terhadap Yesus ya, diucapin balik gitu. Kayak ditekankan kembali ke situ, jadi mundur satu langkah tapi nggak dilakukan. Hal-hal seperti itulah yang menghantam saya sekali selama itu. Oh ternyata saya tuh buta terhadap agama saya tuh lebih kayak apa ya, kayak cuma saya membela tapi I don't know what I'm defending. Saya bela sekuat tenaga tapi nggak ngerti sama apa yang saya bela. Sama kayak orang demo tapi dia nggak tahu apa yang dia demo. Betul, jadi saya ikutnya jadi belakang, terus saya jadi paling depan, terus saya pikir kayak aduh agak dikorbankan atau digimanain juga ya ini ya. Saya nggak ngerti tapi mundur juga salah, muka saya mau taruh di mana kan. Artinya lu nonton TikTok perdebatan tapi nggak pernah kepikiran ingin naik lawan Bang Handi, Bang Zuma gitu, nggak ada? Saya kepikiran naik untuk gantiin supaya jangan sampai kayak kita Kristen itu harga dirinya jatuh. Tapi nggak pernah kesampean naik? Nggak mau lah harga diri saya yang jatuh. Bukan, ya harga diri Kristen masih ketahan. Saya ya di mana? Ayo. Ya tapi kan nggak ada yang tahu lu gitu, lu cuma naik pakai nama gitu. Tapi kan ya nggak enak lah, tetap secara beban mental tuh kita merasa harga diri kita tuh dijatuhkan. Karena by the end of time debate itu tuh hal pertama yang harus dijaga adalah mentalnya. Kalau harga diri mentalnya udah runtuh, itulah kenapa banyak debater Kristen itu mungkin ya bukan dari ini ya, mempelajari sistem ya, mempelajari how to do debate dulu. Mereka nggak ngerti seni berdebat. Betul, mereka tidak tahu seninya, the art, the beauty of it, gimana cara apa ya selikuk-likuknya mereka. Ya kadang debat itu bukan masalah lu benar atau enggak, tapi bagaimana lu membungkus statement lu dan memojokkan lawan lu. Dan memproteksi our witness. Ya, memproteksi lu punya statement. Oke, masih banyak pertanyaan ini sebelum ke yang lain. Satu lagi nih. Ci, Anda dulu kan aktivis gereja ya, kalau nggak salah ya, aktif juga di gereja ya? Iya, banget, lama, sayang sih, tapi nggak apa-apa. Apa itu semudah itu Anda tinggalkan itu, memeluk Islam? Enggak loh, saya walaupun saya sudah tidak percaya, saya hilang iman saya bertahan tetap dari sejak saya 3 tahunan, 4 tahunan, sekitar 4 tahunan saya nggak punya iman, tapi saya tahan tetap, karena itu the proof of our loyalty. Loyalitas kita adalah ketika walaupun seburuk-buruknya kondisi, separah-parahnya kondisi, kamu bertahan tetap sampai di sisi dimana udah till the last drop of your blood gitu. Sampai kamu benar-benar udah nggak bisa lagi baru kamu lepas. Saya nggak langsung lepas, saya nggak langsung mau pindah juga. Karena itu artinya kepercayaan. Kalau orang mau percaya katanya percaya secara buta saja ya, begitu percayanya. Apapun yang terjadi, apapun salahnya, saya tahu salah, saya malu salah, tapi itu yang saya bela, saya tetap tahan. That's the show of how. Boleh nggak berbagi sekarang? Boleh berbagi apa yang Anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam? Apa perbedaannya? Sebelum memeluk Islam saya lebih merasa kayaknya bukan, selain saya ke ateismnya, ateis ya sudah pasti ya. Itu it's the coping mechanism. Jadi coping mechanism saya untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen adalah dengan cara saya juga ateis. Karena itu adalah obatnya. Jadi supaya saya nggak gila, saya jadi ateis sambil saya jadi Kristen. Jadi nyambi ya kayaknya ya. Itu tetap ke gereja? Itu saya udah nggak mau ke gereja. Saya tahu saya udah nggak ada iman, saya udah nggak mau. I don't want to lie to myself lah. Kita bisa bohong ke semua orang, tapi satu orang kita nggak bisa bohongi dari kita sendiri. It's going to hurt so much.
Itu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang kalau memeluk Islam, bagaimana perasaan? Setelah memeluk Islam, everything is like fine gitu. Ada masalah, ada apa, tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah. Kita tetap yakin kita ada Tuhan. Dan terutama tidur yang saya paling gebukti ya. Dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakein obat tidur. Bukan karena ada masalah kayak ekonomi, sosial, atau family, atau love or anything ya. Enggak, saya cuma nggak bisa tidur aja. Otak saya nggak bisa stop aja, nggak ada tenang. Tapi sekarang udah semuanya tenang, semuanya santai. Karena saya sudah menemukan kuncinya. Inilah namanya kedamaian itu. Subhanallah. Karena whatever happen tomorrow, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana, kita tetap tahu, oh kita doa, sudah yakin nih. Begini caranya, sistematisnya sudah ada. Kamu nggak perlu nebak-nebak, oh Tuhan yang mana kira-kira hari ini saya mau setor muka ya. Tuhan yang A, Tuhan yang B, atau Tuhan yang C, kan? Susah ya. Kayak punya bos tuh, punya 5-6 bos itu kan, aduh susah. Saya suka yang ini, antara yang ini cemburu, gimana dong? Oh artinya bos atau bos lu di agama lama banyak? Iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya, kadang ke Tuhan, kadang ke Yesus, kadang kita mikir kita ada Roh Kudus atau enggak. Saya sih enggak terlalu berpikir begitu. Dan makin lama saya makin ke situ, saya bisa makin jadi setan malah. Satu pertanyaan, bentar. Satu pertanyaan, bagaimana tanggapan keluarga, saudara-saudara Anda setelah Anda menjadi mu'alaf? Kalau dari keluarga nih, pada akhir-akhir yang paling news update yang saya munculin, untuk seperti kayak bibi atau secara bibi yang saya udah mulai menerima, mereka sudah mengappreciate pilihan saya mau menjadi mualaf, mengappreciate. Tapi jika mama saya, karena mama saya cukup fanatik, she just in the point dimana accept katanya saya udah menerima ajaran sesat, katanya begitu. Tapi saya bisa tolerir karena kan memang doktrin ya, susah untuk mengubah hati orang, dan itu permasalahan hidayah sebenarnya. Saya cuma bisa mendoakan suatu hari bahwa keluarga-keluarga saya juga bisa mendapatkan hidayah yang sama, bisa mulai mendengarkan. Karena kita nggak bisa memaksakan, kita juga tidak bisa. I cannot expect mereka harus mengapresiasi 100%. Tapi saya yakin kalau misalnya makin lama, makin ada perubahan yang mereka rasakan. Mereka juga merasa sepertinya, mereka pingin tahu. Mungkin dari saya masuk dengan login ke Islam, mereka akan pingin tahu nih, kok bisa sampai sih saudara gue, adik gue segala bisa sampai login. Moga-moga mereka mendengarkan. Dari mendengarkan itulah baru mereka bisa berubah. Terakhir siapa yang paling berkesan dalam hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam? Kalau dibilang yang paling berkesan dalam hidup saya, waduh ini agak susah. Tapi saya paling berkesannya itu adalah the power of Al-Quran. Itu luar biasa. Berkesan. Saya nggak bisa dengar bahasa Arabnya, tapi dari bahasa penjelasan saya cuma dengar pelafal Arabnya dan Indonesianya. Itu tuh menyentuh ke hati sekali, bagaikan emang kitab Al-Quran ini yang diberikan oleh Allah itu untuk to guide human beings to be a human gitu, supaya kita itu benar-benar jadi manusia, bukan menjadi binatang. Gitu. Masya Allah. Pertama Anda mendengarkan Bang Juma, memang sering banyak dia di YouTube, terkenal di mana-mana. Pertama mendengarkan Bang Juma itu seperti apa? Dan kemudian sekarang Bang Juma seperti apa? Silakan. Bang Zubair termasuk debater yang ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ini. Misalnya kalau kita keroyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Zubair termasuk the most fierce, powerful, dan debate-nya, argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur bukti. Karena susah. Karena teknik. Bang Zuma itu lebih kayak berteknik. Kalau Bang Jonathan itu lebih lucu. Ke jenaka. Ibrani-nya keren. Karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya. Jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan. Jujur, itu yang kuat banget. Allah. Ini guru saya Bang Juma, Cici. Oh. Saya anak didik beliau. Luar biasa. Udah 11-12 ya. Mantep. Kembali. Kalau gue apa dong kalau gue? Kalau untuk Bang Handi itu pengumpan yang baik. Bukan pengumpan. Itu Bang Nandar mau nanya terkait waktu saya kan nonton sampai full tuh di podcastnya Ari Untung. Masalah terjemahan. Waktu Cici ditanya sama Ari Untung itu mengenai
kitab CV kan ini terjemahan ya. Iya, nah, betul. CV ini kan pinter bahasa Inggris nih, suka mentranslate nih. Apa ya? Apa sih namanya itu? Kepalitan dari terjemahan tuh. Tolong dijelaskan lagi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Iya, valid. Waktu di Ari Untung. Kalau apa sih namanya itu? the validity of the source. Translation validation ya. Ya, jadi kayak validitas dari penerjemahan itu, karena saya translator dan saya nggak cuma translate satu bahasa, saya translate dari Mandarin, Inggris, Mandarin Indonesia, Indonesia Inggris Mandarin, dan itu saya terjemahannya itu secara buku, secara tertulis, dokumen, dan juga secara ngobrol, yaitu verbal, dan itu untuk meeting, dan itu untuk pitching untuk klien yang besar, investor dan lain-lain. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan, saat bahan aslinya masuk ke dalam otak kita, habis itu kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti. Biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan, at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya. Jadi kalau misalnya suatu barang ditranslate dari original source-nya itu, sebenarnya yang kita translate itu hanya untuk pemahaman paling mendasar, cuma memberitahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah, tapi pergi untuk apa-apa-apanya itu tidak diberitahu, karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya orang akan makin pusing. Karena mereka nggak tahu, oh ini pasangan untuk kata yang mana nih, ini untuk pasangan kata yang mana nih. Jadi itu kalau misalnya dalam teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau. Jadi itu berdasarkan kemauan saya. Jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya, terjemahannya saya akan saya sampaikan. Jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source, 20% dari saya. Tapi biasanya kalau misalnya kecepatan, kalau misalnya kayak dari ngomong terus kita tulis, kecepatan itu biasanya 50-50 original source, 50 dari kita, yaitu dari penerjemah sendiri, karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda. Orang yang menulis original source, pemikirannya akan berbeda dari saya yang menerjemahkannya, dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana. Misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya itu adalah bahasa Inggris, bahasa ketiga baru bahasa Mandarin. Jadi saya lebih budayanya mentranslatekan barang dengan teknik Barat, bukan teknik Cina. Nah, itu aja udah beda jauh penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka. Akan berbeda jauh. Itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai terjemahan, aduh ini udah kacau ini. Itu udah kacau banget. Karena nggak bisa untuk orang bilang, oh terjemahan tuh valid. How you can say it's valid? Coba saya tanya, how you can say it's valid? Satu buah kata itu punya belasan sinonim ini. Kalau lewat 12 otak translator, ya 12-12-nya valid. Karena itu subjektif, jadi nggak bisa. Selama mendebat menggunakan terjemahan, kita sudah kalah dari detik kita masuk, kita baca, sudah kalah. Kalau boleh saran Cici, jangan terjun ke dunia debat dulu, perdalam Islam dulu. Iya, betul. Saran, betul. Tapi ini Bang Handi, ini aja kita bisa lihat ya bagaimana Jesselyn tuh udah mulai digoreng-goreng sama Polikarpus ya. Fitnahan-fitnahan udah mulai dibuat kan. Bahkan dibilang, wah dia ini jadi Muslim gara-gara kepahitan dengan gereja, sakit hati karena ini nggak cocok kan, karena dia mungkin bayarannya nggak cocok di gereja gitu, jadi ribut. Kasian sih. Ya kalau nggak begitu mereka nggak punya bahan, oke aja lah. Itu hak mereka untuk menghujat ya nggak apa-apa. Selama juga mereka, those kind of people will still exist. Whatever we do, mereka akan tetap ada di situ. Jadi biarkan saja, angin lalu lah. Mau diapain? Oke, Ci, terus mempelajari Islam itu harapan kami. Kalau bisa ya, jangan ke dunia debat dulu deh, itu aja dulu. Iya. Terus bersinergi dengan Bapak Kos. Saya apresiasi Bapak Kosnya loh, benar serius. Saya pengen ketemu beliau itu. Duluan serius. Nanti bubar Bang. Kita main ke sini buka bareng. Boleh. Kita bukber bareng ya. Siap. Tapi kalau misalnya Ukti mau mengaplikasikan kemudian pengetahuannya tentang Bible, boleh aja ikut pelan-pelan. Mungkin belum sih. Kalau saya masih belajar. Saya masih baru banget ya. Saya baru kayak masuk sekolah 1 bulan. Saya masuk sekolah 1 bulan udah kena UN kayaknya ini. Tapi saya masih belajar. Untungnya alhamdulillah saya udah dapat guru untuk Al-Quran, guru untuk bahasa Arab, guru Al-Quran, bahasa Arab, setelah guru apa? Kristologi, Kodondi. Nah, saya udah dapat. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Masya Allah. Siap. Ya.
Nanti kalau misalnya senjatanya udah mumpuni, ya bisa sebarisan dengan kita di sini. Betul. Ya. Gabung apa ini, Ci, satu lagi pertanyaan, Ci. Apa makna puasa bagi Cici? Karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda. Kalau puasanya Kristen kan bisa makan gitu kan, asal yang bisa minum, air. Bisa minum. Ya, nggak bisa makan. Puasa Kristen. Saya soalnya dulu punya teman Katolik. Saya lagi puasa, pas ke kantin minum terus makan roti tawar. Loh, kamu katanya puasa Kristen beda dengan Islam. Kalau puasa Kristen itu bisa minum. Nah, silakan Ci, mungkin Cici ini puasa pertama ya, maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya. Kalau puasa pertama ya saya yang emang yang paling susah emang minum ya. Jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh specialty-nya memang efeknya tuh tinggi sekali. Karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa, kita nggak makan sehari itu masih oke. Tapi sekali kita nggak minum, sekali kita udah mulai menahan dan selain saya puasa itu kan bukan cuma nahan makanan minum ya, makanan minum yang utamanya. Tapi kan lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya ya, emosional, habis itu pikiran tuh tidak terlalu sinkron ya. Ya mulai ngeblank. Kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepet lah, saya agak sakit ya. Agak lumayan sakit gitu narik-narikin kiri kanan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya kekurangan minum sampai itu. Yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya, bukan cuma masalah makanan minumnya, tapi gimana cara kita menahan diri. Dan kita bersyukur sih ya, kalau bagi saya yang ini baru puasa pertama, saya belum terlalu menjalani banyak, saya belum hafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu. Tapi ini adalah suatu, saya yakin tuh pengabdian ya, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita tuh menahan diri, benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita, istilah momen-momen yang paling gentingnya kita masih bisa menahan emosi, kita bisa menahan niat-niat kita, niat-niat untuk bermaksiat istilahnya, dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan. Ini praktis yang panjang, tapi resultsnya tuh luar biasa berasa saat buka. Nah ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim. Berbeda jauh dari puasa-puasa yang Katolik dan lain-lain, karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tuh orang mualaf. Bang Najir ya? Iya, Najir. Ya, mualaf karatan. Halo, ada Bang Jibril. Ini kan pemain piano gereja. Worship leader. Kalau saya dulu sampai C4. Kalau C4 itu orang sudah tahu. C4 tuh misionaris yang disuruh menyamar. Dan nyamar-nyamar. Nyamar-nyamar. Saya dulu kan gini. Kok kenapa nggak ada yang lain? Kenapa hanya Islamologi? Pelajari saya. Begitu masuk, oh Islam indah. Masya Allah. Hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam. Tapi ya itu lumayan benturan hantaman dari keluarga tuh, Masya Allah. Tapi saya tidak balas satu pun, saya istighfar di hati karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya, dan alhamdulillah saudara sepupu saya ya, sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja, mereka 8 orang mau bersyahadat, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, salam kenal juga ya Mbak Cece. Ya, salam kenal juga Nazir. Jangan panggil Gus, Nasir aja biasa. Nazir. Ada siapa tuh? Jibril ya? Tumben dia. Bang Jibril mau ngomong apa Bang Jibril? Enggak, tadi sebenarnya tertarik dengan bahasa Inggrisnya karena di API internasional kita masih perlu translator. Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita standby aja. Kita masih paling menunggu sampai saya persiapan belajar. Paling nggak saya harus bisa lewat Iqra lulus dulu. Paling dasarnya saya harus lewat Iqra lulus dan hafal dasar-dasar Islamnya mesti saya hafal dengan kuat. Kalau soalnya gitu ya, kalau kita dunia debat, ya saya tahu teknik, saya tahu Inggris saya kuat, tapi
ya kalau saya nggak bawa senjatanya, kasihan nanti nama Islam yang kena. Itu yang tadi saya paham, maksudnya kalau kita translate kan saya selalu translate juga nih. Jadi kalau ada oten dari lokal, habis itu debater kita dari UK atau dari US, kadang-kadang kan kita mentranslate. Nah kadang-kadang kan kita nge-translate itu kan kita nge-translate poin ya, kita nggak nge-translate letterlet apa yang dia katakan, tapi kita translate poin dia. Nah jadi begitu nih oten ngomong poinnya muter-muter, begitu dia selesai ngomong kita bingung, ini apa yang mau gue translate, poin lo apa, gak ada. Itu yang kadang-kadang translate-nya bingung karena poinnya mereka kadang-kadang nggak ada gitu loh. Itu yang karena mereka poinnya ngeles. Itu dia kenapa kalau debate itu memang data mesti kita hafal lengkap, paling nggak kita nggak hafal lengkap, kita tahu kunci-kuncinya supaya debate tuh nggak ngeles. Ngeles itu adalah cara terakhir untuk escape, untuk kabur. Dibanding lari, ngeles aja. Ngeles bertahan sampai titik darah penghabisan. Begitu. Itu kadang-kadang dia bilang banyak hal tapi poinnya nggak ada gitu. Jadi dia ngomong, you saying a lot but you're saying nothing at the same time. How? Like, exactly. Itu yang kadang-kadang, gimana? Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya debat aja ya, tapi itu nggak ada poin-poin yang dia mau serang, atau kalaupun dia mau serang suatu poin tuh dia nggak tahu tangkisannya itu apa. Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat atau sesama dasar principality lah. Dia doesn't really have that. Kalau boleh satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Justin. Ya. Anda kan cerdas dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya, orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ketika Anda membaca kitab Kejadian, apakah nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu? Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 3-5 di situ diceritakan terang ada di hari pertama. Kemudian di Kejadian 1 ayat 14-19 mataharinya baru diciptakan hari keempat. Apakah ini nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi, ini kok begini sih? Bagaimana mungkin ada terang tanpa ada matahari? Bukankah siang malam terjadi karena bumi rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi? Bagaimana bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Apa nggak pernah terpikir sampai ke sana gitu, Mbak? Saya lebih sepertinya saya tidak berani karena again mungkin memang kita bisa pintar ya manusia. Karena saya lebih gini, sepintar-pintarnya kita cuma manusia. Bagian kita cuma manusia. Masa kita ngelawan Alkitab sih? Dan emang doktrin Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau kita melanggar, ada yang namanya itu pemberontakan, rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan. Jadi saya tahu pun itu salah, itu kenapa saya bertahan 3-4 tahun. Saya tuh rebellious, jujur saya punya sifat rebellious. Saya kuat untuk menentang. Selama saya punya standar, selama saya tahu fondasi saya punya nih, saya kuat untuk menentang. Tapi ya again, kalau kita rebellious terhadap God itu kan dosanya luar biasa ya. Dan saat itu memang pendapatnya saya, walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya, tapi Tuhan pasti ada, karena badan kita nggak ada jahitan toh kan, kita dilahirkan utuh, diciptakan utuh. Tuhan memang turunkan kita secara utuh kan. Jadi saya lebih tidak berani untuk mengkritik karena doktrinnya ini adalah firman Tuhan. Nah itu saat saya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu saya baru sadar firman Tuhan ini ternyata kok firman Tuhan kayak depan belakang salah. Ini kayaknya sama aja kayak kita kerjaan translator, kita ngecek barang terus depan belakang ternyata plagiat kan. Ini kan sama ya, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Gak mungkin, masa Tuhan bisa ciptain manusia kita yang sempurna kayak begini, tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa nggak kecek gitu kan. Itu kan agak udah mulai kayak ini celah nih, kayaknya ini salah nih. Nah itu, ketika saya sudah bisa yakin, saya bisa melihat buktinya sih. Karena ya emang debat-debat pembukaan agama seperti begini, pembukaan lintas agama seperti ini, kita bisa membuka ya lebih dalam lapisan-lapisan yang mungkin nggak akan dibicarakan di gereja dan tidak pernah diungkit-ungkit juga. Kita kan see the other side. Saat I see the other side, saya buka sendiri. Jadi sampai Bang Zuma, sampai Bang Handi, Bang Jonathan, Bang Ustadz Sugi kelupaan lagi. Ustadz Sugi sambil lagi ngebuka ayat atau apa, saya ikut di belakangnya. Saya buka King James. I open the King James. Saya samakan literatur kok dari King James ke ini aja udah beda, tapi ya sudah lah ya. Tapi saya buka dan saya sadar itu tuh kita baca sendiri, kita pikir sendiri memang sudah gagal. Baru itulah saya baru berpikir, oh benar itu salah. Karena doktrin harus ada penghancuran doktrinnya mesti dikupas dulu sampai lepas,
baru kita bisa berani. Kalau di pihak saya. Saya masih sedikit membantu jawab lagi. Jadi gini, Ustaz. Ada satu hukum namanya hukum dogma. Ya. Itu dia membatasi ruang lingkup kita untuk berpikir. Kenapa? Di situ perkataan pendeta dan perkataan Tuhan. Di sini kita dibelenggu, kita diikat dengan suatu tali yang kuat agar kita tidak membantah apa yang sudah pendeta sampaikan. Itu Ustaz. Monggo silakan. Iya, jadi kan berbeda jauh sekali ya. Kalau di Islam itu kan justru kita itu ditegur oleh Allah untuk berpikir, untuk menggunakan akal sehat. Misalnya kan apalah ya tafakarun. Apa kamu nggak mikir? Apalah ya tawakilun? Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Kan begitu kalau di Islam. Justru Allah itu menantang manusia untuk mengkritiki Al-Quran. Silakan kritik kalau bisa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan awala yaralladzina kafaru anas samawati wal ardi. Kan tidak salah. Dan dalam ayat itu ayat tentang Big Bang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba Muhammad, kata Allah, coba kamu buat satu surah saja. Nah ini bukan cuma satu orang yang ditantang, ya, tetapi ajak penolong-penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, jin semua seluruh manusia boleh kau ajak. Katanya kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah penolongmu selain Allah, ya. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, dipastikan pula itu oleh Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, ingatlah, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Alhamdulillah 1400 tahun tantangan ini tidak pernah tertandingi oleh siapapun. Belum ada profesor agama bahasa manapun, ahli sastra sehebat apapun mampu membuat satu surah semacam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang paling pendek 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Coba kau bikin 3 ayat saja yang semisal Quran, belum ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran itu Masya Allah. Ya, bukan malah dilarang dikritis, tidak. Justru silakan kritis. Jika Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu kamu akan mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Masya Allah, Al-Quran tidak ada satu pertentangan di dalamnya. Tetapi bagaimana Bible? Ribuan. Ya, kita bisa menunjukkan ribuan ayat bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Silsilah Yesus menurut Matius, silsilah Yesus menurut Lukas sudah jauh berbeda. Begitu, Mbak Jetri. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kata-kata berpikirnya itu sih yang paling menghit ya. Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu juga mungkin itu lebih dimotivasi untuk di-advise untuk melakukan pemikiran. Karena kembali kita ada otak diciptakan untuk dipakai, bukan untuk disetir. Lemot ya? Iya kayak lemot. Di antara keluarga baru si Jesslyn yang pertama memeluk Islam ya? Keluarga besar saya sih iya, hanya saya sejauh ini yang memeluk Islam. Setengahnya mayoritas not majority sih. Jadi sepertiga puluhnya mungkin memeluk Kristen, sepertiga puluh lagi Katolik, sepertiga puluhnya apapun itulah yang bisa disembah. Sepertiga. Terutama kedua orang tua ya. Ayah ibu masih ada kan? Kalau ayah sudah meninggal belasan tahun yang lalu, sudah sejak saya masih 12 tahunan. Hanya ibu. Ibu cukup fanatik terhadap Christianity. Salah satu penyebab juga kenapa saya tuh gali Christianity, dan iman saya jujur saya patuh dalam ya saat itu ya. Karena saya termasuk yang saya tuh peduli ada existence of God. Saya peduli bahwa sehebat-hebatnya manusia itu kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan itu kita akan kena istilahnya, mungkin di sini benar kayak istilah azab ya, kayak kita akan kena tulahnya sendiri karena kita tuh sombong terhadap diri kita. Jadi saya selama ini juga berpikir walaupun sehebat-hebatnya saya,
gebilang apapun pencapaian yang saya bisa capai, itu kalau saya nggak percaya dengan Tuhan kalau mau hapuskan semuanya tinggal dijentikan jari aja. Karena saya tetap taat, saya patuh. Tuhan itu ada. Ya, dulu ada 6 artis pernah murtad, terus dia kembali ke Islam dengan catatan dia kalau masih Kristen dia tidak akan bisa mendoakan ibunya. Nah, sekarang Cici sudah memeluk Islam, tentu juga akan terputus cara berdoanya karena berlainan akidah kan gitu. Iya. Ada nggak sih di dalam hati ingin ibu memeluk Islam gitu? Saya lebih ingin ibu mungkin harus mendapat, ya saya lebih berdoa untuk ibu mendapatkan hidayah dulu, hidayah pertama-tamanya. Karena hati ibu cukup sudah lama ditempa dan sudah lama sekali berjalan-jalan yang salah. Memang saya mengerti akan butuh waktu. Yang saya doakan hanya bisa Allah yang bisa menyentuhnya dan mau membuka diri. Itu dulu. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Zuma. Itu berkata kertas putih berkata. Ya. Ya, ada lagi nggak Bang Andi? Soalnya handphonenya lobet nanti tuh. Iya. Ya, itu aja sih. Bang Joma, ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, kalau saya sih artinya siap-siap aja menerima ujian. Seorang mualaf itu pasti diuji oleh Allah. Pasti. Banyak hal kemudian cara Allah menguji kita yang sudah mengaku beriman. Kalau di dunia ini kan menurut kita yang menggunakan akal bahwa dua sisi itu akan selalu berdampingan. Betul. Apa itu? Antara muslim dan kekafiran, ketaatan dan keingkaran gitu ya. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya begitu kita masuk ke dalam Islam berarti kita ingin diatur oleh Allah. Dan kalau tidak ingin diatur oleh pencipta alam semesta, silakan keluar dari Islam. Nah, ini yang terkadang kemudian kita tidak sadari. Artinya bahwa seorang mu'alaf harus siap-siap kemudian untuk selalu digiring oleh keadaan, entah keadaan apapun itu datangnya, untuk kemudian menjadi kufur kembali. Sehingga sebagai seorang mu'alaf, ya saya sih nggak perlu ngajarin, cuma sekedar mengingatkan bahwasanya ketenangan itu tetap ada, tapi bisikan-bisikan godaan itu juga pasti akan semakin kuat. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi ujiannya. Kenapa orang-orang di luar sana itu kemudian mereka anteng, mereka tenang dengan keyakinan mereka dan tidak ada cinta terhadap kitabnya untuk mengkaji lebih dalam? Karena mereka tertidur dalam keadaan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai surga, sehingga mereka terlena dengan keadaan. Mereka merasa kemudian bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah sudah benar. Mati pun tak ada siksa kubur, mati langsung surga. Nah, inilah yang membuat poin-poin mereka merasa nyaman dengan kehidupan keberagamaan sekarang. Berbeda dengan kita. Nah, sehingga seorang mu'alaf ini, ya saya hanya sedikit mengingatkan ujian itu pasti banyak, sehingga kita harus berjuang mempertahankan itu semua. Akan ada masa-masa sulit, tapi percaya dengan Allah semua bisa dijalani dengan indah. Saya kira ada itu dari saya. Salam kenal dari Bang Zuma. Mudah-mudahan tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kami yang ada di sini, insyaallah.